tapi panggilannya biasanya awal Prof. Saya backgroundnya pendidikan bahasa Inggris dari Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka. Nah, untuk sekarang saya juga masih belum bekerja, Prof. Nanti untuk mendapatkannya. Baik, silakan dilempar lagi, Mas. Untuk selanjutnya ke Mbak Graselda, Pak. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, teman-teman. Hmm. Perkenalkan, nama saya Graselda Lutfi Aurelia, biasa dipanggil Elda. Background S1-nya itu dari manajemen perhotelan dari Trisakti. Untuk tugasnya, sekarang lagi bantu ibu karena ibu di rumah punya yayasan. Itu, Prof. Baik, terima kasih, Mbak. Silakan dilempar lagi, Mbak. Ke Mas Ainur, Bu. Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi, Prof. Izin memperkenalkan diri. Nggak ada suaranya nih. 6. Selamat pagi teman-teman. Apakah suara saya sudah kedengaran? Sudah, Mbak. Ya. Sudah, Mas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainur Rahman Wahid, Prof. Biasa teman-teman manggilnya Ainur. Background pendidikan saya dulu S1 di Manajemen Pendidikan Islam di salah satu perguruan tinggi yang bertempat di Jawa Timur, Ponorogo lebih tepatnya. Sekarang sedang bertugas lembaga yayasan Panti Asuhan Harapan Remaja di Jakarta Timur, yang mana itu memiliki background pendidikan madrasah dan bantu-bantu di situ bersama saudara. Mungkin gitu aja, Bro. Jadi kita bermanfaat untuk lingkungan gitu ya. Oke, silakan Mas dilempar lagi. Selanjutnya saya lempar ke Putus-putus suaranya. Tadi agak terputus, Mas. Lemparannya ke siapa? lanjut ke Mas Fahmi, Bro. Baik, selamat pagi, Prof. Hmm, Oke, baik, perkenalkan, nama saya Fahmi Anhar Meladi. Untuk background pendidikan S1-nya, saya pendidikan fisika di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk sekarang, saya bekerja di salah satu bimbel, yaitu di bimbel Genza Education, Prof. oke, kasih. Dilempar lagi, Mas. Silakan. Saya lempar ke Arcita. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, teman-teman semua. Perkenalkan, saya Arcita Rizara, biasa dipanggil Cita. Background pendidikan saya satu di Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Pendidikan Geografi. Untuk sekarang saya belum bekerja. Terima kasih. Silakan dilempar lagi, Mbak. Ke Kak Deno. Selamat pagi, Prof. Perkenalkan saya Maria Verka Deno. Biasanya saya dipanggil Deno. Saya lulusan dari S1 PGSD. Eh, Kegiatannya biasanya saya bekerja, cuman karena masuk semester 2 ini saya off dulu, tidak full mengajarnya. Terima kasih, Prof. Tidak ngambil itu sertifikasi. Belum, Prof. Belum. Apa bisa tuh sambil S2 sambil ada deh beberapa mahasiswa kemarin juga sambil ikut sertifikasi sambil ikut magister ada tuh yang kemarin itu kalau di apa ya oh tapi Dikdas dia S2-nya Dikdas terus mengambil juga sertifikasi itu masih bisa kan sudah agak longgar perkuliahan kan bisa ikut sertifikasi gitu. Baik, Prof. Banyak peluang untuk itu walaupun kemarin ada serintingan akan ditutup katanya
Nah, saya yang lain dapat sertifikasi yang ini masih belum kan sertifikasi begitu ya. Tapi itu peluang itu bisa digunakan gitu ya Mbak Deno untuk kita dapat sertifikasi. Baik, Baik, Mbak Prof, terima Deno, kasih. silakan dilempar lagi. Berikutnya saya ke Al-Husna. Baik, selamat pagi Prof dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Al-Husna. Background saya dari S1 Pendidikan Agama Islam Padang, UIN Padang. Dan sudah bertugas. Saya di boarding school Pekanbaru. Bukan baru ya. Iya. Tapi sekarang di Jakarta, Mbak. Iya, sekarang di Jakarta udah, Bu. Baik, terima kasih Mbak. Silakan dilempar lagi. Oke, saya lempar kepada Khairunisa, Ibu. Baik, terima kasih Kak Lusna. Selamat pagi, Prof. Kenalkan, nama saya Khairunisa, biasa dipanggil Nisa. Asal saya jurusannya sama dengan Kak Lusna, yaitu Pendidikan Agama Islam dari UIN Padang juga, Bu. Saat ini saya belum bekerja. Terima kasih, Prof. Silakan dilempar lagi. Saya lempar ke Outsakani. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Perkenalkan, nama saya Cakani Fili Budiati, biasa dipanggil Aca, pendidikan S1-nya Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta. Sudah bertugas. Belum, Prof. Saya. Baik, silakan lempar lagi. Ke Mbak Mira. Baik, makasih Aca. Selamat pagi, Prof. Izin, saya Mira Istiana, background S1-nya dari Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, Prof. Saat ini bekerja di BPPK Ciloto, tapi untuk 2 tahun selama perkuliahan kami bebas tugas. Demikian. Terima kasih, Prof. Tugas belajar ya. Iya, betul, Prof. Semoga cepat selesai tepat waktu ya. Silakan dilempar lagi, Mbak. Iya, saya lempar mungkin ke Pak Sujai. Tapi Mbak Mira di BPP Ciloto itu ada Bu Assalamualaikum. Helpi ya, kalau tidak salah. Bagaimana, Prof? Mohon izin. Helpi ada Bu Helpi. Oh iya, ada, Prof. Bu Nah, Helvi. SS3 PP kan? Iya, betul, Prof. Itu ya, satu pekerjaan dengan Bu Helvi. Beda, Prof. Kalau Bu Helvi, beliau Widya Iswara. Kalau Mira sebagai analis diklatnya, Prof. Gitu, jenis pekerjaan Iya, BPP-nya ya. iya, betul. Bu Kalau Helvi di itu. perkuliahan mungkin, ya, kalau di perkuliahan mungkin seperti Bu Helvi seperti Prof, dosen, begitu. Kalau Mira sebagai admin, mungkin begitu, Prof. Gitu. Ya. Baik, terima Kalau kasih, ketemu Prof. ya. Ya, makasih. Silakan Baik. tadi siapa? Ke Pak Assalamualaikum Sujai. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, nama saya Muhammad Sujai Anhar, lulusan dakwah IAIN Raden Patah, Curug Bengkulu. Sekarang bertugas di Pesantren Al-Wafi Sawangan Depok. Bengkulu, ya. Kemarin baru dari Bengkulu ini. Pas. Masya Allah. Kemarin kebetulan ada dosen PGSD asli Bengkulu menikah. Jadi kami rame-rame ke sana. Di mana daerah mana ya? Dari kota itu jauh gitu. Aduh lupa daerahnya. Lewatin yang kebun. Rejang Lebong bukan, Bu? Ya, lewatin yang kebun sawit-sawit gitu, Pak. Ada Rejang Lebong, ada mana, Muko-Muko. Oh, Muko-Muko atau rame-rame itu. Jadi di kota udah makan durian kan lagi pas musim durian gitu, Pak. Oke, makasih. Masih Masya ada yang Allah. belum? Siapa lagi? Ini ada Pak Eka, Bu. Belum. Saya tunjuk Pak Eka. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Pradana. Saya S1-nya dari Universitas Borobudur, Kalimalang situ, dari jurusan Teknik Informatika. Terus saya sementara lagi tugas jadi staf RW. Terima kasih Pak Eka.
Masih ada yang perlu dilempar. Saya lempar ke Mas Fadel. Hmm. Nah, Selamat pagi, Prof. Perkenalkan, nama saya Fadel Halim, biasa dipanggil Fadel. Untuk S1-nya saya lulus dari Universitas Andalas, dari Manajemen Ekonomi. Untuk saat ini saya belum bekerja. andalan. Selanjutnya mungkin ke Mas Jody, udah belum ya? Silakan. Selamat pagi, Prof. Perkenalkan, nama saya Jody Sukmatmaja. Saya S1-nya itu mengambil teknik informatika di Universitas Pasundan. Kalau sekarang bertugas di Yayasan Insan Madani Cemerlang sebagai pengelola lembaga kursus dan pelatihan. Pasti. Di Unpas itu ada adik kelas di matematika itu Prof. Nopi. Prof Nopi, wah saya nggak beda ini, Prof, beda tempat. Kalau saya di Setiabudi dekat Gitu UPI. ya. Iya. Popi ya, Popi. Oke, makasih. Masih Saya ada lempar masih kayaknya, Prof, ke Mas Alwin. silakan. Ya, terima kasih Mas Bobi. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, teman-teman. Kenalkan, nama saya Alwin Sentosa Barugu. Saya S1-nya di Universitas Negeri Jakarta, ambil jurusan PGSD S1-nya. Dan sekarang udah berhenti bekerja, jadi fokus bekerja. Ngambil PP itu lagi, ngambil PPG lagi, Mas Alvin. Ngambil PPG. Itu ya. Oke, enggak, nah, berikutnya. Lempar ke Mas Mateo. Orangnya lagi nggak ada jaringan, Mas Mateo, Bang Alvin. Dia masih di Masih di pedalaman Papua dia. masih di Papua, jadi belum ada Oh, sinyal. ada dari Papua. Iya, Prof. Jadi masih nggak ada sinyalnya. Jadi yang belum itu ada Pak Rahmat itu yang baru. Ke Pak Rahmat aja. Baik. Pak Rahmat ada di kelas ya? Iya, Prof. Ada di Alhamdulillah. kelas ini. Iya. Saya sebentar lagi ke sana, sebentar lagi. Izin perkenalkan, Prof. Nama saya Rahmat Fauzi, bisa dipanggil Rahmat. Saya dulu sarjana di jurusan Teknik Informatika Universitas Budi Luhur Jakarta. Saat ini saya sudah bekerja di Kementerian Keuangan dan kebetulan saya penerimaan di semester genap, Bu. Jadi mungkin saya dan teman-teman mungkin baru berkenal, izin perkenalkan diri. Demikian, Bu, terima kasih. Tugas belajar apa izin belajar, Pak? Tugas belajar, Ibu. Ya, oke. Cepat lagi ya. Masih adakah? Yang belum? Sudah semua? Sudah, Bu. Ya. Baik, kalau sudah kita bahas RPS-nya untuk nanti jadikan guideline kita ya di dalam mempelajari materi perkuliahan statistika ini. Nah, pada intinya mata kuliah ini terkait dengan bagaimana formulasi statistika yang sesuai dengan jenis data untuk mendeskripsikan data serta melakukan analisis. Ya, baik itu tadi analisis inferensial maupun analisis yang deskriptif, kemudian menginterpretasikannya dengan menggunakan perangkat lunak. Jadi sudah tidak lagi manual, tetapi sudah kita berbasis aplikasi setidaknya SPSS. Nah, bagaimana untuk menyusun kesimpulan di dalam analisis data. Jadi, case-based learning menggunakan statistika gitu ya. Nah, capaian pembelajarannya ini terkait dengan TP itu ada kaitannya di dalam riset di sini, kemudian di dalam mengembangkan pembelajaran serta menerapkan prinsip-prinsip terkait teori dan konsep TP gitu ya. Itu yang relate dengan mata kuliah statistika ini. Nah, materinya, jadi kompetensi-kompetensi itu dijabarkan sesuai dengan materi kajian. Nah, ini yang saya sampaikan bahwa ada beberapa yang memang itu mereview materi-materi di S1, atau mungkin di antara teman-teman ada yang tidak
mendapatkan materi perkuliahan statistika di S1-nya? Ada tidak? Semua dapat? Dapat sih, Prof. Dapat ya. Oke. Dapat, Prof. Mereview ya. Ini mereview terkait konsep-konsep statistika, bagaimana variabel acak, bagaimana skala pengukuran, kemudian jenis data. Ini masih review, tentu nanti dikaitkan dengan konsep TP, gitu ya. Ya. Nah, kemudian di dalam kajian ini berarti kita mengkaji terkait dengan konsep statistikanya, kemudian terkait populasi dan sampel. Ini review juga, kemudian tadi variabel acak, jenis data, kemudian dari jenis data itu relate-nya ke skala pengukuran. Nah, itu review yang pertama. Review yang kedua, penyajian dan pengolahan data. Ini juga masih materi-materi S1, bagaimana kita kembali mereview, menghitung rata, median, modus, tetapi sudah menggunakan aplikasi, baik itu mungkin di dalam komputer ada program Excel ataupun SPSS. Kemudian bagaimana simpangan baku, kemudian kuartil, standar deviasi simpangan baku, ataupun di sini terkait dengan varian di situ ya. Kemudian review kembali tentang eksplorasi data, bagaimana terkait histogram. Nah, ini juga yang kita sisir kembali, karena ketika kita akan menyajikan data di dalam penelitian tentang penyajian di bab 4, ketika mengharuskan risetnya itu menggunakan histogram. Nah, histogram yang sering muncul itu adalah menggunakan komputer, sehingga konsep histogramnya belum sesuai dengan konsep statistika. Nah, itu nanti yang kita bedah ya, karena kebetulan yang di Excel itu konsep histogramnya berbeda dengan konsep statistika. Sering ini terjadi kesalahan di dalam penyajian bab 4. Kita review kembali, kemudian bagaimana terkait penyajian dalam bentuk diagram, kemudian baik itu di dalam bentuk blok spotnya itu ya, plotnya terkait riset nanti yang ada kait kajiannya tentang korelasi. Itu review. Nah, review berikutnya juga terkait dengan distribusi peluang, kemudian distribusi variabel acak, kemudian hipotesis. Jadi ini relate dengan mata kuliah metodologi penelitian. Bagaimana uji hipotesis terkait dengan risetnya yang komparasional maupun risetnya yang korelasional. Jadi nanti korelasionalnya ada korelasional yang non kausal, kemudian nanti ada korelasional yang kausal. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, paketnya menentukan untuk menggunakan pisau-pisau yang mana. Jadi ketika kita akan menguji terkait dengan hipotesis komparasional, berarti kita menggunakan analisis seperti apa. Ketika korelasional yang non kausal itu seperti apa, kemudian korelasional kausal itu seperti apa. Itu yang diuji hipotesisnya. Nah, ini review kembali bagaimana terkait dengan distribusi peluang, distribusi normal, distribusi T, distribusi R, distribusi C kuadrat, itu kan, kemudian sifat-sifat dari distribusi. Ini kajian secara teoritis. Kemudian review kembali bagaimana kita merumuskan hipotesis nihil atau hipotesis nol, kemudian hipotesis alternatif. Review kembali apa perbedaannya antara hipotesis nol, kemudian hipotesis alternatif. Ya. Kemudian bagaimana kita menentukan kriteria di dalam pengujian. Sehingga hasil uji hipotesisnya itu apakah diterima ataukah itu adalah seperti apa gambarannya kalau itu ditolak, seperti apa kalau itu. Ini masih review. Yang keempat masih review uji normalitas, uji homogenitas sebagai uji persyaratan uji hipotesis. Karena ketika uji normalitas, kalau dulu mungkin belum begitu banyak rumus yang digunakan untuk menguji normalitas. Jadi sekarang bisa kita lebih leluasa, ada banyak ragam yang bisa digunakan untuk menguji normalitas. Misalnya kalau dulu itu
itu uji normalitasnya C kuadrat, uji normalitasnya Liouville gitu kan. Nah, sekarang kita sudah harus mengembangkan ada banyak uji normalitas. Nah, demikian juga uji homogenitas. Baik itu uji homogenitas yang untuk dua kelompok, membandingkan antara dua kelompok, ataukah lebih dari dua kelompok. Nah, demikian juga ketika homogenitas dalam bentuk korelasional. Jadi, seperti apa kalau bentuk korelasional, seperti apa kalau itu bentuk komparasional. Ini review, kemudian yang kelima masih review. Ini masih materi S. Di dalam uji komparasional itu ada uji kesamaan dua rata. Jadi bagaimana menguji kesamaan dua rata dari populasi yang independen, seperti apa itu dikatakan independen, kemudian menggunakan uji T. Nah, kemudian bagaimana ketika populasinya itu adalah berpasangan, itu penggunaan uji T. Kemudian menggunakan uji yang lainnya selain uji T, menggunakan uji analisis of variance. Apa perbedaan antara uji T dengan analisis of variance? Untuk yang S1 di sini review masih satu arah. Nah, ini review di uji baik pilihannya uji T maupun uji yang analisis of variance. Nah, kemudian kaitannya antara setelah kita melakukan uji ANAFA, kemudian dilanjutkan dengan ada uji post hoc uji. Nah, baik itu menggunakan uji Skevi maupun uji Taki. Nah, sebenarnya ada banyak uji, tetapi yang biasa digunakan itu adalah uji Skevi dan uji Taki. Apa perbedaannya ketika kita menggunakan uji Skevi? Apa perbedaannya ketika menggunakan uji Taki? Itu ya, nanti review kembali. Kemudian menguji rank untuk satu faktor dengan pendekatan non-parameter. Nah, mungkin ini jarang ya, tidak semuanya mungkin di S1 telah membahas tentang non-parametrik. Jadi kalau ternyata di uji normalitasnya di sini tidak terpenuhi, berarti apa yang harus kita lakukan? Nah, ketika di judgment uji normalitas. Nah, sehingga kaitannya itu adalah ada uji non-parametrik. Nah, ini review. Yang keenam masih review. Karena itu materi S1, uji rata, uji lanjutan untuk satu faktor pendekatan parametrik non-parametrik. Tetapi ini ada terkait dengan bagaimana untuk ratanya adalah dua faktor. Ini dua faktor bukan satu faktor di sini terbalik. Ya, itu dua faktor ya. Ini prosesnya sama terkait dengan bagaimana penggunaan ANAFA. Dari ANAFA itu adalah lanjut ke uji Skevi ataupun ke uji Taki, atau nanti untuk yang dua faktor itu adalah uji T. Nah, berikutnya juga uji rank di sini. Bagaimana kaitannya? Kemudian relate-kan dengan contoh-contoh untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan kajian analisis ini. Ya. Nah, review berikutnya itu uji rata dan uji lanjutan untuk dua faktor. Nah, ini terkait dengan rata dan uji lanjutan dari satu faktor, kemudian nanti dikaitkan ke dua faktor. Jadi ini menggunakan baik itu pendekatan parametrik maupun non-parametrik. Tapi tetap tadi menggunakan software gitu ya. Nah, secara khusus nanti kita review bagaimana penggunaan software-nya. Bagaimana software untuk menguji hipotesi komparasional maupun software untuk menguji yang korelasional. Jadi bagaimana untuk menghitung koefisien regresi, kemudian terkait dengan uji signifikansi model regresi, kemudian terkait dengan uji linearitas, baik itu yang di linearitas sederhana, kemudian uji regresi linear, kemudian uji linearitasnya yang untuk S1 itu masih satu variabel bebas dengan satu variabel terikat. Berikutnya bagaimana penggunaan aplikasi untuk melihat koefisien determinasi. Nah, artinya apa dari perolehan koefisien determinasi tersebut. Demikian juga ketika menentukan koefisien korelasinya. Ketika R sama dengan 0,7 itu artinya apa? Ketika determinasinya 0,7 itu artinya apa? Ya.
Nah, ke-9 masih review karena ini masih S1 regresi sederhana. Jadi hubungan antara variabel X dan variabel Y. Ini prosesnya sama seperti di aplikasi di sini. Jadi bagaimana kita menentukan regresinya dulu, kemudian bagaimana uji persamaan regresi, baik itu uji signifikansi maupun uji linearitas dari persamaan regresi. Kemudian uji signifikansi koefisien regresi. Berikutnya yang determinasi. Nah, materi S2 itu ada di nomor 10. Ini materi kedua. Di dalam regresi itu untuk yang S2 itu sudah menambahkan satu variabel bebas. Nah, kalau di S1 itu adalah hubungan antara X dan Y. Nah, sementara di S2 itu adalah hubungan antara X1 dan X2 dengan Y. Jadi X-nya lebih dari 1. Nah, Bu, bagaimana kalau 3? Itu kalau variabel bebasnya itu 3, berarti itu sudah standarnya adalah doktor. Tetapi kalau di S2 mau menggunakan 3 variabel bebas, itu tidak jadi masalah. Gitu ya. Pun itu merupakan standar untuk uji di level doktor. Nah, ini materi baru. Nah, di prosesnya 1 sampai 9 itu review, berarti nanti ini disampaikan dengan diskusi kelompok. Gitu ya, karena masih review. Nah, nanti khusus untuk yang 10 itu nanti dibimbing saya langsung bagaimana kita melakukan uji terkait dengan regresi berganda. Nah, sehingga apa kaitannya antara regresi sederhana dengan regresi berganda. Nanti itu selesai tidak betul tidak diskusi kelompok lagi gitu ya. Prosesnya sama, bagaimana mengestimasi koefisien regresi, kemudian bagaimana variabelnya, variasi sesatan di dalam uji linier berganda tersebut. Kemudian bagaimana kesesuaian model, bagaimana terkait dengan signifikansi, kemudian bagaimana terkait linearitas, sampai ke bagaimana terkait dengan determinasi. Itu prosesnya sama, hanya variabel bebasnya ada 2. Nah, ini nomor 9 dan nomor 10 itu dikatakan riset yang korelasional, kemudian korelasinya adalah non-kausal. Nah, nomor 11, analisis jalur itu. Nah, ini adalah korelasionalnya yang kausal. Nah, jadi nanti kita bedakan antara nomor 10 non-kausal, kemudian nomor 11 itu adalah kausal. Nah, kenapa itu dikatakan kausal, kenapa itu dikatakan non-kausal? Nah, ini proses untuk bagaimana kita melihat kaitannya dengan case yang ada di permasalahan ketepean di situ. Jadi nanti kaitkan dengan riset-riset TP, metodologi penelitian TP di situ. Di dalam analisis yang yang kausal ini berarti seperti apa kita melihat pada estimasi koefisien jalur, kemudian bagaimana kita melakukan uji koefisien jalur, kemudian bagaimana kita melihat pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung, kemudian nanti ditambah ini sebenarnya pengaruh total. Sebenarnya itu adalah 3 sebenarnya dengan pengaruh total. Nah, bagaimana kita menghitung pengaruh langsung, bagaimana kita menghitung pengaruh tidak langsung, kemudian bagaimana menghitung pengaruh total. Nah, ini di korelasi kausal. Yang komparasi di mana ya? Oh, ini nomor 7 ya. Nomor 7 ini S2 ini. Ini S2. Jadi nomor 7 nanti tidak didiskusikan itu ya. Nah, ini merupakan bahan kajian yang S2. Jadi ANAFA-nya ada ANAFA 2 faktor ya.
Dua faktor. Ini S2, kemudian ini mulai 9, 10, dan seterusnya itu S2 ya. Jadi ya mulai nomor 7. Ini. Karena yang S1 itu baru satu faktor, ini S1. Ya, pengaruh misalkan pengaruh model pembelajaran project based learning terhadap minat belajar siswa SMP kelas 7. Jadi hanya ada satu variabel tindakan dan satu variabel terpikat. Nah, sementara kalau yang dua faktor, misalkan pengaruh model pembelajaran dan media pembelajaran. Misalkan. Jadi ada dua tingkatan, misalkan terhadap minat belajar. Jadi di dalam kelas itu model pembelajarannya seperti apa, kemudian media pembelajarannya seperti apa. Atau nanti ini di matchnya itu bisa dilihat satu variabel tindakan atau variabel eksperimen, kemudian kalau tadi kan dua antara model pembelajaran, kemudian media pembelajaran. Jadi ada dua variabel tindakan. Atau satu variabel tindakan, satu lagi variabel konten. Misalkan pengaruh model pembelajaran terhadap minat belajar siswa kelas 7 ditinjau dari misalkan self efficacy. Jadi kita membedakan antara siswa yang memiliki self efficacy tinggi misalkan dengan self efficacy rendah. Atau ditinjau dari gaya belajar, misalkan style learning. Ada style learning yang dependent dengan style learning yang independent. Jadi tindakannya hanya satu, model pembelajaran. Tapi yang berikutnya anak itu dipilah mana yang memiliki gaya belajar dependent, mana yang memiliki gaya belajar independen. Itu yang dua faktor. Nanti contohnya direlatekan dengan permasalahan riset. Nah, ini S2 juga analisis kovarian. Jadi perbedaan antara varian, ANOVA analisis varian, kemudian ANOVA analisis kovarian. Nah, perbedaannya seperti apa? Contoh kasusnya seperti apa? Gitu ya. Itu S2. Berikutnya berarti kita latihan menggunakan software terkait minimal itu menggunakan SPSS. Nah, untuk perkuliahannya, oh ini masih kemarin ya. Nah, saya kurang tahu nih karena kemarin tidak ada rapat deh. Tidak ada rapat awal semester. Tahun kemarin masih full daring. Nah, kurang tahu nih sekarang. Nah, apakah nanti kita di ruangan sehingga kita ada beberapa kali pertemuan. Yang lain bagaimana? Luring kah? Nah, saya belum dapat info ini. Ini masih yang kemarin nih 2024. Mbak nih. Dapat info juga, belum dapat info juga Bu kita. Ya kan, tidak ada rapat deh. Tidak ada rapat awal semester. Iya, sama di kelas juga begitu, tidak ada rapat. Tapi kita ikutin saja ya. Nah, namun ketika teman-teman mau, Bu, mau misalkan luring. Oh, ini saya susah nih Bu, ada yang di Papua hybrid, monggo. Itu ya. Nanti kita diskusikan saja. Yang penting kan kita bagaimana berlatih menggunakan ini. Kemudian kita diskusikan sepakatnya seperti apa. Apakah luring full, kemudian karena kalau saya full kan LMS agak khawatir juga kalau dipulkan LMS gitu ya, itu kasihan juga itu kan. Sehingga mau tidak mau ada interaksi secara langsung gitu ya. Jadi apakah hybrid, apakah daring gitu kan, silahkan nanti kita diskusikan. Karena tadi ada terkait dengan
review materi S1, berarti nanti ada presentasi, tapi papernya ini PPT saja lah, tidak perlu menggunakan makalah gitu ya, tidak perlu. Kemudian nanti case based learning. Nah, kemudian nanti ada analisis artikel. Artikel-artikel mana yang bisa digunakan, dijadikan contoh untuk misalkan perhitungan ketika korelasi, ketika misalkan yang ANAFA, ketika analisis jalur begitu ya. Itu nanti analisis artikel. Nah, terakhir ada project. Nah, project ini saya tidak memberikan seperti mata kuliah lain harus publish artikel begitu ya. Tidak demikian. Tetapi ketika di mata kuliah METID ada keharusan untuk publish artikel dan itu menggunakan statistika, nah itu bisa dijadikan satu komponen assessment-nya. Namun tidak wajib artikel, cukup case based learning saja di sini project-nya. Itu ya. Kasihan juga tuh kalau semuanya harus atau mau publikasi. Monggo. Oke, nah jadi penilaiannya itu adalah kinerja, kemudian produk, itu kan ada beberapa tugas nanti ya, banyak tugas, kemudian yang terkait sikap. Nah ini terkait dengan instrumen untuk penilaian sikap, kemudian project based learning, case based learning. Nah presentasinya, jadi tugas case based learning itu ada banyak nanti sampai 7. Jadi di sini ada tugas-tugasnya, kemudian bobotnya itu adalah 5%. Kemudian yang ke-8 project based learning itu sama dengan UAS ya, project based learning itu kalau UTS ini case based learning. Jadi 20% untuk project, kemudian UTS-nya 20, kemudian UAS-nya 20. Nah, kita S2 itu lulusnya B ya? Apa B+? B+ itu S3 ya? S2. S2 B Lulusnya ya? B kemarin, B ya? Prof, kalau dijelasin. B ya. Ya. Nah, tapi jangan sampai B ya. Setidaknya ini nih di antara ini A dengan A-. Nah, jangan B. Nah, persyaratannya sama dengan kebijakan di universitas itu kan minimal itu 20%. Kemudian di referensinya ada banyak. Silahkan yang lain. Kemudian nanti ada contoh-contoh yang bisa digunakan untuk riset. Karena setiap dosen yang mampu harus memasukkan referensi produknya. Jadi silahkan, ini ada beberapa yang bisa digunakan terkait topik-topik statistika ini. Ini buku-bukunya ada banyak. Biasanya digunakan kalau teman-teman di pasar ini adalah buku Kadir. Ini lebih banyak digunakan. Gitu ya. Buku lain silahkan masih banyak. Nah, jadi nanti di pertemuan-pertemuannya dipilah, sehingga nanti saya akan berikan ke Mbak Anissa topik-topik yang akan dijadikan topik diskusi. Ya, karena tadi 1-6 itu masih review, begitu ya. 1-6 review, kemudian sisanya nanti kita bersama-sama untuk membedah secara langsung. Kemudian nanti prakteknya, karena di sini kan konsepnya materinya lebih kepada bagaimana filosofi dari statistika ini. Nah, jadi untuk praktek menggunakan SPSS itu monggo didiskusikan dengan teman-teman praktek sendiri. Jadi nanti dengan saya tidak praktek SPSS ya, tidak demikian. Gitu ya, saya lebih ke bagaimana kaitannya antara case based learning terkait dengan ketepean, kemudian penggunaan analisis. Nah, bagaimana sintak-sintak yang ada di dalam SPSS itu monggo nanti didiskusikan. Tapi nanti saya akan berikan ada sintak-sintaknya yang bisa dipraktekkan. Namun tidak langsung praktek dengan saya, begitu ya. Karena ini bukan mata kuliah praktek aplikasi gitu, tetapi filosofi dari konsep statistik ini digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ini pembagiannya untuk materi-materinya. Ada beberapa yang bisa dijadikan sebagai bahan. Ya, Pak Iwan bocor. Nah, ada beberapa YouTube yang bisa digunakan yang sudah saya pilih. Itu nanti silakan untuk menambah kajian di dalam
mempelajari mata kuliah ini. Ya, silakan, ini ada beberapa yang bisa disajikan. Namun perlu selektif juga karena saya cermati di dalam YouTube itu ada beberapa konsep yang memang keliru begitu, terutama yang terkait dengan korelasi. Jadi ketika dikorelasi non kausal itu kan ada hubungan antara X1 dengan Y, hubungan antara X2 dengan Y, kemudian hubungan antara X1 dan X2 dengan Y. Nah, kemudian berikutnya ada korelasi parsial. Nah, ini yang belum di S1. Nah, pada saat korelasi parsial itulah di YouTube ada banyak yang keliru. Tentu ya, nanti konsepnya saya buatkan, hanya hati-hati ketika melihat YouTube yang beredar. Ada banyak yang keliru ketika melakukan analisis terkait dengan korelasi parsial. Oke. Nah, ini RPS-nya monggo dilihat. Nah, ini batang tubuh keilmuan dari statistiknya. Jadi nanti kita statistiknya ada deskriptif, kemudian ada inferensial. Deskriptif itu penyajian data, pengolahan data, ini review kan, uji hipotesis. Untuk yang inferensial, kemudian analisisnya itu yang normalitas, homogenitas, setidaknya 2, tetapi nanti dikorelasi ada linearitas, ada signifikansi gitu ya. Nah, itu di inferensial. Kemudian tadi yang diuji hipotesis ada korelasi non kausal, ada kausal, kemudian yang komparasi itu uji kesamaan data. Itu non kausal bagaimana regresinya, kemudian bagaimana korelasinya. Nah, untuk S1 korelasi linier. Tetapi untuk S2 itu adalah korelasi ganda di situ. Nah, untuk yang korelasi kausal bagaimana analisis jalur eksploratori. Itu S2 gitu ya. Jadi ini yang regresi linier inilah yang S1, berikutnya itu adalah S2 di situ. Nah, oke. Nah, ini tugas-tugasnya bisa nanti kita sisir satu-satu, monggo dilakukan secara serius ya untuk berlatih. Nah, jadi saya berikan nanti ke Mbak Anissa untuk RPS ini. Nah, tetapi tadi bagaimana kebijakan terkait dengan perkuliahannya, apakah perkuliahannya itu sekian persen itu adalah luring, sekian persen daring, yaitu monggo. Ya, saya mengikuti di situ. Oke, sebelum masuk ke bagaimana kita berselancar terlebih dahulu tentang pengantar statistika, silakan apabila ada pertanyaan. Terkait dengan RPS-nya, silakan. Jelas? Ada gambaran? Udah, Prof. Prof, izin tanya Prof, boleh Ya, Prof? silakan, silakan. Ya, teman-teman pada sungkan-sungkan kayaknya nih Prof nih. Atau pada puasa kali ya. Izin Prof, untuk yang statistik, saya kan pernah melakukan menggunakan SPSS Prof ya. Terus saya coba ikuti di YouTube tahap-tahapan misalnya untuk regresi, untuk beberapa tahapan untuk mendapatkan hasil hubungan dan lain sebagainya. Itu kadang saya nggak ngerti Prof, pencet ini, pencet ini. Saya benar-benar ikutin aja dan nggak ngerti ini maksudnya apa. Apakah nanti materi kita akan menjelaskan kenapa milih sintak ini atau kenapa masuk ke sini 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 gitu. Jadi saya benar-benar ini apa ya? Karena waktu S1 izin saya tidak dapat materi metrik seperti ini sih Prof. Jadi ya saya ikutin aja, dapat hasil seperti ini, ada signifikansi dan lain sebagainya. Ya udah saya balelo aja. Demikian Prof. Makasih. Ya, Pak Rahmat. Nah, kalau mengenai aplikasi itu tidak dibahas di sini ya, karena itu kan istilahnya apa ya? Ya,
produk itu yang produk bisnisnya gitu ya, untuk mereka memiliki aplikasi itu terkait dengan komputer. Tetapi yang kita bahas itu adalah alur pikir di dalam pengujian statistiknya, itu ya. Nah, seperti kalau kita bicara uji normalitas, kenapa harus uji normalitas? Itu kan. Nah, apa kaitannya uji normalitas di dalam statistik ini? Nah, itu maknanya, makanya dikatakan filosofinya gitu. Nah, kemudian ada banyak rumus yang bisa digunakan uji normalitas. Silahkan itu dipilih yang mana. Kemudian, Bu, bagaimana kalau misalkan itu tidak normal? Nah, apakah saya nanti judgementnya itu kan kembali kepada realita. Yang artinya, kalau saya itu memungkinkan itu melakukan pengumpulan data kembali, itu silahkan, sehingga nanti saya upayakan menjadi normal. Karena tadi saya paham apa arti normalitas. Tapi kalau ternyata di lapangan tidak memungkinkan hal itu, ya sudah, berarti saya non-parametrik. Nah, seperti itu, Pak, yang dilakukannya di situ. Jadi filosofi sintak-sintaknya itu yang di statistika ada filosofinya. Tetapi kalau sintak-sintak di aplikasi itu urusan mata kuliah komputer. Itu Pak Rahmat ya. Nah, seperti misalkan lagi ketika kita uji yang korelasi non kausal. Misalkan, nah kenapa saya harus mencari persamaan regresi? Kan langkahnya pertama adalah merumuskan persamaan regresi Y. Itu ada. Itu kan. Nah, terus sudah ketemu lah persamaan regresinya adalah Y topi sama dengan 0,23 plus 0,14 X. Misalkan. Apa artinya? Itu ada. Itu ya. Nah, itu ada. Nah, kemudian sintak kedua setelah persamaan regresi berarti kita melakukan uji linearitas Y. Itu ada. Ya, mengapa harus uji linearitas? Berikutnya uji signifikansi. Itu Y-nya ada lagi. Jadi sintak itu sintak statistik. Itu ada. Tetapi ketika di aplikasi buka ini, masuk ke sini, terus ini diapakan, itu urusan komputer. Di situ. Itu ya Pak ya. Nah, itu nanti ada. Baik, Ibu Prof. Baik, Prof. Makasih. Itu justru yang kita bedah. Jadi jangan istilahnya kita kayak robot. Nah, yuk lakukan ini ya sudah nurut. Yuk lakukan ini ya sudah nurut. Tapi untuk apa sih gitu kan? Nah, tidak demikian pada DS2. DS1 mungkin demikian, DS1 gitu kan. Ya, sudah kita puyeng lagi ngitungnya menggunakan kalkulator gitu kan. Nah, kalau sekarang kan tidak lagi menggunakan kalkulator. Sehingga ketika dulu DS1 kita lebih hati-hati banget karena kalau dihitung salah satu kali bongkar lagi dari awal gitu kan. Kalau dulu tuh. Nah, kalau sekarang justru di S2 itu lebih ke ilmuannya. Jadi semua Y-nya itu yang harus kita diskusikan. Mengapa harus normalitas, mengapa harus uji linearitas, kenapa harus signifikansi dan sebagainya itu ada. Itu ya. Nah, kemudian seperti uji parsial. Kalau dulu di S1 tidak ada uji parsial, sekarang apa artinya uji parsial? Nah, itu ada. Terus bagaimana cara menguji parsialnya? Itu ada nanti Y-nya. Itu Pak Rahmat ya, itu yang kita gali. Baik, masih ada? Baik. Izin Prof. Iya, silakan. Ya, berarti mata kuliah ini jadi kita membahas tentang kemengapaannya, filosofisnya, bukan pada pelaksanaan penghitungannya, gitu. Karena kan kalau kita sendiri terus terang buat kita yang punya disiplin agama itu matematik itu kayak burung ya kayak menyeramkan gitu, Bu. Kalau kayak gitu kan ya alhamdulillah gitu masuk mata kuliah ini jadi agak sedikit berani gitu. Enggak sih, Pak. Nah, kan istilahnya Mbak Anissa, kalau kita orang matematika, kemana kau lari, gue tangkap gitu kan. Nah, karena lingkungan kita tidak bisa lepas dari matematika itu. Kenapa mesti takut? Di mana-mana di lingkungan kita ada matematika gitu kan, Pak. Nah, ya.
Ya ini memang yang terjadi masih banyak demikian. Artinya kalau kita dua-duanya Pak, kita dua-duanya justru lebih memperdalam adalah filosofinya itu. Nah, makanya ketika saya dulu itu sampai saya S3 pun masih manual dulu tuh Pak. Nah, jadi salah sedikit bongkar lagi. Sampai ujiannya itu pakai kertas bergaris berlembar-lembar gitu kan. Duduk sampai kita bawa makanan karena kita tidak bisa menyelesaikan dalam jangka waktu 1 jam gitu. Duduk manis di aula rame-rame kalau dulu begitu. Nah, kalau sekarang kan tidak. Jadi nanti sintak di dalam aplikasi itu nanti saya berikan, tetapi nanti praktek bersama-sama monggo. Itu. Jadi tidak lagi menggunakan perhitungan. Nah, Bapak nanti tinggal menafsirkan ketika misalkan kita melakukan perhitungan koefisien korelasi. Nah, dengan menggunakan aplikasi itu keluarlah outputnya. R sama dengan 0,31. Nah, apa arti 0,31? Nah, itu yang kita bedah. Itu apa kaitannya X1 dan Y itu X1 dan Y-nya itu R-nya adalah 0,31. Apa artinya? Nah, itu filosofinya, Pak. Tuh. Jadi jangan takut perhitungannya karena kita tinggal klik yang ada di dalam SPSS gitu. Ya. Nah, sintaknya nanti tinggal itu. Duduh, gimana ya? Saya berpikir nanti ujiannya gimana? Saya tidak lagi seperti dulu di aula, tidak. Silahkan take home saja. Biasanya itu 2 hari biasanya. Jadi take home, silakan selesaikan. Saya lebih prinsipnya dari you, oleh you, untuk you. Jadi biasanya case base-nya cari sendiri. Saya punya masalah ini, terus saya berhitungnya seperti apa. Jadi datanya dibikin sendiri gitu, Pak. Misalkan ketika soalnya itu adalah korelasi non kausal, hubungan antara X1-nya misalkan terkait dengan self efficacy. Nah, data self efficacy-nya Bapak bikin sendiri, tidak dari saya. Misalkan itu minimal nanti saya berikan data terendahnya sekian, data tertingginya sekian. Kemudian banyaknya data sekian. Nah, silahkan bikin sendiri itu angka-angkanya. Nah, yang kemarin itu terjadi, Bu, ini kan tidak normal. Terus gimana, Bu? Saya bongkar lagi datanya supaya menjadi normal. Nah, di latihan ini kita anggap itu normal. Itu, Pak. Itu ya. Jadi kalau realnya nanti itu harus betul-betul normal. Tapi di dalam ujian ini ya sudah hasil Bapak dianggap normal. Itu yang penting proses uji normalitasnya dilakukan. Ternyata hasilnya tidak normal. Kan berarti tidak bisa lanjut tuh ke uji hipotesis karena tidak normal, harus ke non parametrik. Nah, itu silakan. Apakah saya mau lari ke non parametrik? Apakah saya itu dianggap normal ketika menggunakan parametrik? Itu Pak. Jadi nanti sama-sama lah. Ini kebetulan teman-teman ada yang matematik, ada yang fisika, itu sudah biasa itu. Gitu ya Pak. Baik, masih ada. Tuh Pak Fahmi udah senyum-senyum, berarti bantu tuh Pak. Tuh, Pak Fahmi tuh sudah senyum-senyum. Mau siap bantu itu. Oke, saya sering mengatakan gendonglah teman-teman yang non eksak itu untuk membantu teman-teman yang non eksaknya itu. Itu ya. Jadi kita sama-sama. Jadi saya tidak harus bahwa itu akurat, tidak demikian. Tapi yang saya nanti lihat itu adalah alurnya itu seperti apa, benar tidak alurnya itu. Itu lebih mengarah ke sana. Itu Pak, baik masih ada. Ini kita puasa ya. Wow, puasa, iya puasa. Berarti materinya nanti saja minggu depan saja kalau begitu. Ya kan ada pengurangan jadwal. Saya masih mahasiswa yang ada jadwalnya mulai pukul 13, pukul 15. Bagaimana kan jam kerja pukul 15. Itulah kalau kuliah tidak ada jam kerja, saya bilang. Oke, Bapak Ibu, topiknya setidaknya saya sedikit saja ya. Saya berikan sedikit saja. Pengantarnya, tapi tidak semuanya nanti untuk yang minggu depan saja. Nah, ini Bapak Ibu alurnya. Tadi yang disampaikan pertanyaan baik itu Pak
Jadi kita di sini kan magister ya Pak ya. Magister itu target kita. Nah, berarti untuk bisa menjadi magister Bapak harus membuat tesis. Nah, tesis ini merupakan karya ilmiah. Nah, karya ilmiah ini salah satunya itu adalah penelitian ilmiah. Nah, penelitian ilmiah ini dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Seperti apa metode ilmiah? Nanti hasilnya harus menghasilkan kebenaran ilmiah. Ini alur pikirnya. Jadi ketika metodenya ilmiah, itu salah satunya menggunakan statistika. Itu yang kajian kita di sini. Nah, jadi proses di dalam mengkaji materi statistika ini berarti kita mengacu kepada metode ilmiah untuk nanti mendukung penelitian ilmiah itu sebagai bentuk tesis sehingga kita bisa layak mendapatkan magister. Itu. Nah, kemudian kebenaran ilmiah yang harus dihasilkan itu setidaknya memiliki 2 kebenaran. Nah, tadi Pak, siapa yang dari filsafat ya Pak ya? Nah, yang di filsafat itu sudah dikaji itu. Kebenaran secara koherensi berarti itu benar secara teori, benar secara logika. Berarti ketika misalkan Bapak meneliti tentang pengaruh project based learning terhadap minat belajar. Nah, secara teori, project based learning itu manfaatnya apa? Ada tidak dampaknya terhadap minat belajar? Nah, itu secara teori. Nah, apakah secara teori itu sesuai dengan fakta? Berarti benar secara korespondensi. Faktanya benar tidak? Nah, apakah fakta itu mendukung terhadap teori? Nah, kalau memang iya mendukung, berarti kita mendapatkan bukti kebenaran ilmu. Nah, tetapi ketika ini tidak terbukti, itu berarti why di situ. Karena kita berbeda dengan koherensi. Nah, artinya riset kita tidak harus bahwa fakta itu sesuai dengan teori, tidak harus. Nah, kenapa? Kebenaran itu hakikatnya tidak langgeng, tetapi pasti berubah. Itu. Nah, contoh kemarin tahun berapa ya mahasiswa saya di S1 itu meneliti tentang matematika di anak usia dini. Nah, secara teori di dalam matematika itu mathematics is art. Jadi seni itu, musik itu kaitannya dengan matematika. Tetapi ternyata di AUD itu tidak demikian. Karena apa? Ada banyak musik. Nah, kalau kita bicara tentang musik itu adalah mathematics is art di situ, itu ternyata tidak semua musik untuk bisa berkaitan dengan matematika. Nah, di anak usia dini mahasiswa saya itu meneliti tentang musik Mozart. Nah, bagaimana musik Mozart itu berpengaruh terhadap matematika anak usia dini. Terbayang tidak anak usia 4-5 tahun belajar matematika dengerin musik Mozart. Niuk-niuk paling kali ke anak. Itu ya. Nah, jadi mereka mungkin pusing itu bagi anak ini apa nih? Aku pusing itu dengerinnya. Ternyata berdampaknya negatif. Nah, itu berarti menyangkal secara teori. Itu. Jadi riset kita tidak harus terbukti sesuai teori. Ketika itu tidak terbukti, why di situ. Itu yang dikaji secara ilmiah. Nah, yang terakhir itu adalah ini bukan persyaratan utama, ini bergantung kepada kondisi pragmatis. Sesuaian dengan user gitu ya. Jadi bagaimana kaitannya dengan misi tertentu. Contoh kalau misalkan Pak Rahmat akan memilih laptop. Nah, ada banyak laptop. Kenapa Pak Rahmat misalkan memilih laptop Apple? Nah, itu pragmatis. Kenapa misalkan Pak Sijai lebih memilih laptop Asus? Itu pragmatis. Apakah laptop Apple lebih bagus dari laptop Asus? Itu belum tentu. Aspek mana dulu, gitu kan? Nah, itu pragmatis. Jadi ini tidak persyaratan utama kalau pragmatis, cukup 2 koherensi dengan korespondensi. Nah, ketika kita kaji di dalam penelitian ilmiah, tadi filosofinya berarti kaitannya secara keilmuan.
Kemudian metodologisnya tadi menggunakan metode apa? Apakah kuantitatif, apakah kualitatif, ataukah mixed method? Nah, biasanya di TP lebih banyak mixed method. Itu. Jadi research and development biasanya di TP demikian. Kemudian nanti teknisnya seperti apa? Berarti di sinilah penggunaan aplikasi. Nah, baru itu hasilnya secara praksis seperti apa. Nah, ini kajian, saya cuplik dari perkuliahan saya dari almarhum Prof. Yuyun nih. Ini sangat membantu sekali. Nah, tadi yang pertanyaan Pak Sujai, kita bicara tentang filosofinya, berarti kita bicara tentang masalah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu, itu kajiannya berarti frame TP. Itu ya, jadi keilmuan TP kita. Nah, masalah ini tentu kan akan diselesaikan. Sehingga menyelesaikannya ini harus dengan cara atau metode untuk bisa mendapatkan dua kebenaran. Nah, ketika berbicara tentang kebenaran koherensi, berarti kita berbicara tentang berpikir deduktif. Nah, biasanya itu secara matematik di situ. Nah, berpikir deduktif berarti dari hal yang umum ke hal yang khusus, sehingga kita mengkaji khasanah keilmuannya. Nah, ini berarti menghasilkan kebenaran koherensi, kebenaran secara rasional. Nah, ketika kajian keilmuannya itu sudah mendukung terhadap permasalahan, berarti kita membuat kerangka berpikir. Jadi kerangka berpikir ini kajian secara teori untuk mendukung hipotesis penelitian, dugaan sementara. Nah, berarti dari sini ketika sampai hipotesis, kita sudah mendapatkan kebenaran secara koherensi. Nah, dari hipotesis ini harus dibuktikan untuk mendapatkan kebenaran secara inferensial atau secara korespondensi. Berarti saya harus ke lapangan mencari data. Nah, kalau kita ke lapangan mencari data, berarti kita berpikir berdasarkan data. Berpikir berdasarkan data berarti itu kita berpikir secara induktif. Data-data itu diolah, itu merupakan statistik. Jadi beda ya, statistik dengan statistika. Jadi data-data itu merupakan statistik. Sehingga data itu harus diolah dengan menggunakan statistika. Nah, kalau itu ternyata benar, berarti Bapak Ibu mendapatkan kebenaran secara faktual, korespondensi. Ini untuk uji hipotesisnya. Sehingga kalau itu benar rasional, benar koherensi, benar korespondensi, berarti hipotesisnya teruji. Nah, kalau teruji berarti memiliki kebenaran pragmatis. Bisa digunakan, diimplementasikan. Tapi ternyata tidak teruji, nah di sini jangan dipaksa harus teruji. Oh, hasil saya tidak teruji, why? Berarti di sini melakukan reevaluasi. Apa yang mendukung itu tidak teruji? Apakah datanya kurang mendukung? Sehingga Bapak Ibu mencari lagi data. Berarti analisis lagi. Atau mungkin Bapak Ibu kerangka berpikirnya yang keliru. Nah, itu. Jadi kajiannya berbagai hasanah keilmuan. Itu menyangkut kepada aspek yang itu. Jadi di sini penekanannya tidak harus teruji, boleh tidak teruji. Disinilah berarti kekuatan kita sebagai akademisi, why tidak teruji. Itu kekuatan ada di pembahasan hasil penelitian. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini. Jadi ini prosedur penggunaan statistikanya. Jadi di sini data-datanya. Nah, statistikanya itu berarti nanti ada statistika inferensial, kemudian ada statistika yang deskriptif. Nah, Bapak Ibu nanti bedakan ketika saya kaitkan dengan riset nanti. Kalau risetnya R&D berarti analisis statistiknya seperti apa. Kalau risetnya korelasi kausal seperti apa, non kausal seperti apa, eksperimen seperti apa, kemudian yang covariat seperti apa. Itu ya lebihnya. Jadi tidak dihitung angkanya satu-satu dihitung, tidak demikian. Contohnya ini data ini masukkan ke aplikasi. Sintaknya pertama ini, kedua ini, ketiga ini. Klik outputnya, jeret keluar hasil. Hasil itu yang kita tafsirkan. Apa arti output gitu. Itu yang kita cermati. Itu ya Bapak Ibu ya. Sementara ini dulu penjelasannya.
Minggu depan kita review lagi. Yang penting Bapak Ibu dari awal sudah mendapatkan basic saya itu mungkin itu sedikit sekali penggunaan matematikanya, itu jangan menjadi pesimis. Kita tetap nanti gali bersama-sama, makanya ini saling mendukung, karena jangan berpikir bahwa statistika nanti begini, santai saja. Itu ya Pak ya Bu ya. Oke, ada pertanyaan sebelum ditutup? Cukup untuk penjelasan awal? Nah, RPS nanti saya kirimkan ke Mbak Anissa ya. Baik Bapak Ibu, kalau tidak ada, terima kasih. Mudah-mudahan ini membuat Bapak Ibu ada harapan. Tidak takut lagi, tidak pesimis lagi, tetapi yuk kita sama-sama mengkaji. Gitu ya. Nah, karena ada teman-teman kita yang eksak, ini bisa menjadi cantolan kita. Nah, kemudian teman-teman dari teknik, itu yang terkait komputer juga menjadi cantolan. Nanti saya akan berikan sintak-sintaknya, monggo nanti rame-rame praktek. Itu ya. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, Prof. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Bapak Ibu.